bahwa pada kesempatan ini kami warga Arca Manik ingin menyampaikan unek-uneknya, Pak. Kami selama 1 bulan diam saja, sedangkan di sini dipakai, kami tidak berani mengganggu. Bukan mengganggu lagi, Bu. Ngomong aja kami nggak berani. Nggak berani kita. Karena kami menghargai. Kami sedang saum dan mereka sedang Ibadah. melakukan ibadah. Walaupun tempat ini yang menurut kami bukan tempat ibadah buat mereka, Bu. Sedangkan kalau mau beribadah, silahkan cari tempat yang lain yang sesuai dan yang telah punya izin. Itu harapan kami. Dan itu persepsi kami, bahwa di sini dipakai tempat ibadah tidak berizin. Karena untuk beribadah ada izinnya dari beberapa instansi, dari beberapa lembaga, termasuk FKUB. Hanya itu saja kami. Dan kami tidak akan berbuat apa-apa, kami hanya ngomong bahwa unek-unek kami, bahwa kami merasa dinomor duakan oleh pemerintah. Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Pak Git. Kali ini warga Arca Manik Bandung memprotes keadaan atau kondisi gedung serbaguna yang dipakai umat Katolik untuk menjalankan ibadah. Yang pada sebulan lalu ya kira-kira itu mereka memprotes. Kalau waktu itu protesnya keras gitu, menentang ya artinya jihad lah untuk membubarkan ibadah. Pada saat itu memang keras. Tapi pada saat ini beda ya. Beda yang dipermasalahkan tuh adalah gedung tersebut, gedung serbaguna yang menurut izinnya, menurut mereka ini adalah bukan tempat ibadah. Ya kalau udah masalah ini kan masalah jalur hukum sebetulnya. Tapi yang Pak Git pertanyakan, kenapa mesti di tanggal ini gitu loh? Ya katakanlah tanggal 3 hari suci ya. Soalnya istilahnya pernyataan yang melalui surat dinyatakan ke Polres ya. Pak Git bacakan dulu. Forum Komunikasi Warga Arca Manik Berbineka. Pemberitahuan aksi penyampaian pendapat di depan umum. Kepada yang terhormat Kapolsek Arca Manik Bandung. Oh berarti Kapolsek bukan Kapolres, salah sebut tadi Pak Git. Ya ini dengan hormat sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1988 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum, maka dengan ini kami dari Forum Komunikasi Warga Arca Manik Berbineka menyampaikan pemberitahuan rencana aksi penyampaian pendapat yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April sampai dengan 20 April 2025. Berarti mulai hari Kamis kemarin hingga besok hari Minggu. Waktu mengikuti waktu misa pihak PGAK terlampir. Bentuk aksi orasi. Tempat lokasi gedung GSG Jalan Sky Air 15 RW 14 RT 6 Arca Manik Endah. Koordinator lapangan Budi Haryono. Nomor induk kependudukan bla bla bla. Alat peraga, sound system dan spanduk. Tuntutan aksi menolak alih fungsi gedung serbaguna atau dalam kurung Balai Warga Arca Manik menjadi rumah ibadah. Jumlah peserta kurang lebih 100 orang. Pemberitahuan aksi ini disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Nah, dalam hal ini Pak Git ambil juga dari X-nya Katolik Garis Lucu ya. Dan Katolik Komunitas Garis Lucu yang di X ya, di platform X ini
menyatakan Forum Komunikasi Warga Arca Manik Berbineka kembali mau ikut misa selama Tri Hari Suci, Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah 17 hingga 20 April 2025. Yuk kita doakan Mas Budi Haryono dan 100 kawannya, Bapa kami yang ada di surga. Nah, demikianlah pernyataan dari komunitas Katolik Garis Lucu. Kalau kita lihat demonya atau katakan aksi ini, kalau memang nggak setuju, kenapa nggak disampaikan ke tempat yang berwenang, ya itu katakanlah pengadilan atau apa gitu, yang mereka merasa juga kan kalau mereka di nomor 2-kan lah. Padahal kalau kita cek teman-temannya, di Jawa Barat itu ada 62.577 masjid. Tapi Pak cari data-datanya tuh yang berizin, ternyata yang khusus masjid nggak ada. Jadi yang ada itu adalah 162.000 masjid dan musola. Yang tidak berizin itu jumlahnya 82%. Ya. Jawa Barat itu masjid dan musola ada 82%. Tapi kenapa nggak didemo oleh katakanlah masyarakat non-muslim yang notabene mereka adalah minoritas. Mungkin masyarakat non-muslim di Jawa Barat nggak berani demo karena kondisinya mereka adalah minoritas. Dan ini adalah nasib ya. Kalau Pak Gid bilang nasib minoritas tuh begitu. Nggak kena pakai cara yang A kemarin ya. Cara yang dipakai oleh yang menyatakan jihad lah segala macam waktu pas bulan Ramadan. Nah, mereka mengadakan 3 hari suci ini, yaitu Kamis, Jumat, dan Minggu. Ini juga dibarengi dengan aksi demo. Nah, kenapa harus dibarengi dengan aksi demo di situ gitu? Ya artinya ini juga mengganggu gitu kan, yang kalau kita lihat di situ ada banyak polisi untuk mengamankan terjadi hal yang tidak. Memang dalam hal ini polemik ini repot gitu. Kalau pemerintah Jawa Barat atau Menteri Agama ini tidak turun tangan, ini nggak bakal selesai. Dan akan terjadi polemik ini terus, setiap ibadah diganggu gitu. Karena ya prinsipnya tadi ini, kalau tadi ya masalahnya hukum. Izinnya tidak sesuai gitu ya. Ceritanya tuh yang Pak Git tahu adalah bahwa dari dulu sebetulnya tempat ini itu ingin dijadikan sebagai gereja atau tempat ibadah gitu. Tapi nggak keluar izinnya. Kemudian keuskupan itu mempunyai ide, ini kita gunakan sebagai gedung serbaguna, bisa dipakai buat warga setempat dan berunding gitu. Pada saatnya umat Katolik itu beribadah dan ini akan digunakan sebagai tempat ibadah. Info yang Pak Gi dapat tuh begitu. Jadi dulu awalnya tuh memang nyari izin, sampai sekarang lah mungkin ya. Nyari izin atau meminta izin itu tidak dikasih untuk menjadikan tempat ibadah. Akhirnya istilahnya disiasati oleh keuskupan, dijadikan gedung serbaguna yang pada saat itu juga sudah dikompromikan kepada warga. Kalau pas ibadah umat Katolik ini akan digunakan. Jadi sebetulnya sih kalau Pak Git bilang masalahnya lebih kepada antar warga gitu ya. Warga Katolik dengan warga Islamnya di situ, lebih di situ sebetulnya. Kalau lihat juga dengan data apa namanya masjid dan musola yang tidak berizin kan juga banyak juga gitu. Kan ini tapi tidak ada terjadi pergolakan seperti ini bila itu dilakukan di masjid dan musola ya, dalam tanda petik, karena itu adalah rumah ibadahnya mayoritas. Beda kalau rumah ibadahnya terjadi pada minoritas, ya seperti ini gitu ya. Tidak bisa digunakan pakai siasat A, ya pakai dengan siasat B. Yang jelas tadi kan pernyataannya mereka adalah saum. Jadi yang mengadakan aksi ini adalah orang yang berbeda iman gitu. Kalau kita lari sedikit ke permasalahan yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad, yaitu melakukan perjanjian Najran terhadap kaum Nasrani, yang salah satu isinya itu
membantu umat Nasrani ya, membantu umat Nasrani untuk melakukan ibadah gitu ya. Termasuk kalau dalam konteks ini ya memberikan izin, dan kalau pada saat itu yang dilakukan Nabi Muhammad adalah membantu bangunan gereja gitu ya, tanpa dihitung hutang. Jadi itu adalah bentuk support gitu. Jadi kalau dilihat dari sejarahnya dalam perjanjian Najran itu, Nabi Muhammad itu mendukung atau menyupport umat-umat lain untuk beribadah menurut agamanya masing-masing. Ya jelas legalitas ini salah satu celah yang agak sulit dihindari, karena ini permasalahannya adalah masalah hukum gitu. Kalau memang masalah hukum, kenapa waktunya bersamaan dengan waktu 3 hari suci tersebut, dan kenapa dilakukannya di situ? Nggak lewat jalur pengadilan gitu. Harusnya bukan di situ atau mengganggu saat ibadah. Ibadah biarkan aja jalan, tuntutlah ke pengadilan. Ini lebih fair ya kalau dilakukan seperti itu. Jadi tidak berkesan yang notabene orang yang aksi tersebut adalah Muslim, ini tidak berkesan Kristen fobia gitu. Jadi intinya gini teman-teman, sebetulnya ini adalah masalah kebijakan dari warga sendiri gitu. Yang kita tahu ya, kalau pada saat umat Islam itu melakukan ibadah puasa, itu kan sebulan namanya, puasa Ramadan. Itu yang namanya masjid yang bangunin sahur, apa kan juga kencang-kencang. Tapi nggak ada, jarang umat-umat yang lain ini berani memprotes gitu. Contohnya suara yang teriak-teriak sahur, sahur itu kencang sekali kalau malam. Kalau pagi itu ya sepi itu suaranya kencang sekali, keras sekali terdengar. Karena pada waktu pagi atau pada sepi gitu ya, jam 3, jam 4 gitu, itu kan resistensi suara itu nggak ada gitu. Jadi misalnya nggak ada suara motor, terus nggak ada suara mobil, atau nggak ada suara macam-macam lah. Suasananya lebih hening, dan suara yang dikeluarkan saat berteriak sahur, sahur ini kan keras sekali. Ini kan mengganggu sebetulnya. Apalagi mereka yang pengen lagi enak-enak tidur, yang notabene adalah bukan Muslim. Dengan menyiasati alasannya ini adalah dengan izin ya, sebetulnya orang juga sudah berpikir, nah ini kok datangnya tuh pas di waktu saat mereka mau ibadah itu aksinya ini. Kenapa pas nggak mereka saat ibadah dilewatkan dengan jalur hukum? Dan hal yang paling terpenting adalah kebijakan pemerintah daerah tentunya. Yaitu terutama yang Pak Git harapkan di sini adalah Kang Deddy ya. Kang Deddy ini mestinya dengan kondisi seperti ini harus diselesaikan, biar nanti tidak terjadi besoknya terjadi lagi. Kalau nggak diselesaikan, ya besok akan terulang lagi dan terulang lagi. Sebetulnya hal ini memang kelihatan kecil gitu. Kecil dalam arti wilayahnya ini kan terjadi hanya di wilayah Kecamatan Arca Manik gitu. Tapi kan dampaknya artinya begini teman-teman. Dampak ini kalau dipublikasikan ini akan meluas ke seluruh Indonesia. Nah, kalau Kang Deddy melihat video Pak Git ini ya, tolong diberesin lah Kang. Dijadikan atau tidak ya terserah gitu menurut aturan yang ada. Tapi ini tidak berlarut-larut dan tidak berulang-ulang seperti ini. Dan kebijakan pemerintah daerah, entah itu nanti menjadikannya sebagai media untuk mereka bermusyawarah, atau memberikan izin atau menolak izin yang secara resmi, dalam hal ini adalah Kang Deddy harusnya ada perubahan. Nah ini sangat diharapkan ya, agar peristiwa ini tidak terulang dan terulang lagi. Oke teman-teman, menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.